من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ya, jadi Bapak kita menerangkan bahwa dari hal yang membuat kesadaran masyarakat itu sedikit, ketika ada musibah-musibah yang terjadi, itu selalu disandarkan kepada sebab-sebab alam. Ya. Kenapa terjadi gempa? Pergeseran lempengan-lempengan bumi. Kenapa terjadi puting beliung? Ya. Karena memang cuacanya lagi ekstrim. Banyak kadar hujan lagi besar. Ya. Memang anginnya lagi berhembus dari arah sana, dari arah sini. Jelas ya? Dan ini memang betul dari tipu daya syaitan. Ya. Bahkan subhanallah, sebagian manusia malah jatuh di dalam kekafiran yang nyata di belakang hal tersebut. Kadang ada yang keluar bahasanya begini, ini semuanya murni gejala alam. Murni apa? Gejala alam. Itu kekafiran kepada Allah namanya. Mengingkari ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan bahwa musibah itu semuanya terjadi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak turun musibah dan malapetaka kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jelas ya? Jadi kalau dia 100% menyandarkan kejadian pada sebab-sebab alami ini tadi, itu kekafiran namanya. Tapi kalau dia tahu datangnya dari Allah, hanya saja sesuatu itu ketika diturunkan oleh Allah, Allah tetapkan ada sebab-sebabnya, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Betul bahwa kenapa terjadi misalnya gempa, ada pergeseran lempengan-lempengan bumi, itu betul, nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi siapa yang menghendaki terjadinya lempengan-lempengan bumi itu? Nah, ini harus dia pahami. Jangan dia berhenti di situ saja. Jadi kalau dia sandarkan kepada sebab alami saja, tidak disandarkan kepada Allah yang mengadakan sebab ini, maka itu kekafiran namanya. Baik. Tapi kalau dia katakan bahwa musibah itu terjadi dengan ketentuan Allah, ya diantara tandanya begini dan begitu, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, ketika musibah itu terjadi, orang itu jangan selalu melihat dari sebab-sebab alaminya. Karena itu tidak dibahas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah diterangkan dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadits. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya ketika dibinasakan, itu cara air laut itu terbelah. Bagaimana caranya terbelah? Sesuatu kejadian yang memang tidak bisa masuk di akal manusia, tapi itu terjadi, Allah kehendaki terjadi. Dan itu kalau diteliti mungkin secara ilmu pengetahuan akan kelihatan sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu ada sebab di belakangnya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kan begitu. Tapi di dalam Al-Quran dan hadits itu tidak diterangkan sama sekali. Hanya diterangkan ketentuan Allah, ini kaum yang kafir menentang para nabi dan para rasul, bagaimana mereka dibinasakan. Nah, itu yang diinginkan. Karena itu harusnya membahas tentang pergeseran lempengan bumi dan seterusnya. Ya, itu tidak perlu dibahas. Sampai di tempat-tempat yang terjadinya musibah dan malapetaka itu selalu diributkan. Ini sekarang daerah ini adalah daerah merah. Wilayah ini wilayah merah. Ya, masih potensi gempa sangat besar. Ya, kamu mau tinggal di wilayah situ, wilayah lain, semua musibah itu potensi akan menimpa kamu. Sepanjang musibah dan sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka itu masih terjadi. Sepanjang kekafiran, kesyirikan, dosa-dosa besar masih beredar di mana-mana, maka bumi itu bisa saja berubah menjadi peringatan. Sebagaimana langit bisa berubah menjadi peringatan, sebagaimana gunung juga bisa mungkin menampakkan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang paling penting adalah seorang introspeksi diri. Seorang itu menempuh sebab-sebab yang dengannya dia bisa mengangkat musibah dan malapetaka dari keimanan kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah, banyak berzikir, amar ma'ruf nahi munkar. Dia beramal dengan amalan yang saleh, menuntut ilmu agama, dia komitmen dengan agama, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan selainnya dari sebab-sebab yang bisa mengangkat musibah dan malapetaka. Baik.